Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya bersyukur hari ini Tuhan menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita, sekalipun kita tahu bahwa keadaan mungkin ada beberapa titik yang tidak stabil, ada beberapa yang baik, ada yang mulai mengalami perbaikan, namun juga ada yang mengalami ketimpangan. Itulah dunia, saudara. Ada yang kadang pasti, kadang tidak pasti. Kadang enak dijalani, kadang tidak enak. Kadang menyenangkan atau memuaskan hati kita, kadang juga membuat kita kecewa. Namun mari kita terus belajar untuk mengalami setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita tidak pernah membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun hari-hari ini saudara diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Tapi kalau kita belajar untuk tidak pernah membatasi kuasa Tuhan, hati kita akan terbuka, pikiran kita akan terbuka, dan kita bahkan akan melangkah di dalam kemenangan. Tuhan akan makin bawa kita seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tidak peduli badai segede apa, tidak peduli kesulitan sebesar apa, kecil besar, tetapi level apapun badai pergumulan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tetap naik terbang bersama dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Mari saudara, saya ajak untuk melihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai yang ke-18. Satu kisah yang dialami seorang yang bernama Abraham. Bagaimana ketika dia mengalami satu kesukaran dalam fase hidupnya, tetapi Tuhan memberi dia kemenangan. Haleluya. Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan berkata, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17 mengatakan, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, satu kisah yang sangat indah. Namun kalau saudara membaca dengan teliti, kisah itu diawali dengan satu keadaan yang sulit. Ya, saudara, pada waktu itu Abraham yang dikenal sebagai bapak orang berpercaya, saudara, harus menghadapi ujian iman yang harus dia lewati. Diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, saudara. Satu cerita di mana Abraham harus berpisah dengan Lot, keponakan yang dia kasihi. Saudara, hari itu Abraham belum punya anak. Jadi Lot dianggap sebagai anaknya, saudara. Lot sudah seperti anaknya sendiri. Selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Abraham menikah dengan Sarai. Belum dikaruniai Tuhan anak. Satu-satunya orang atau yang dianggapnya anak adalah keponakannya yang bernama Lot. Jadi wajar kalau Abraham mengistimewakan Lot. Apa-apa dipercayakan kepadanya. Bisa dikatakan saudara, pada waktu itu Lot menjadi tumpuan harapan masa depan, khususnya keturunannya, saudara. Bukan harapan hidup, tetapi keturunan di masa datang adalah bisa dari Lot. Karena dia masih menanti dan menunggu janji Tuhan dan belum
memiliki anak. Saudara, peristiwa yang menyedihkan itu bermula dari perselisihan yang terjadi antara pegawai-pegawai Abram dan pegawai-pegawai Lot, yaitu gembala-gembala upahan mereka yang awalnya berselisih dari mulai perselisihan kecil dan berujung kepada perselisihan yang tajam yang akhirnya mendatangkan perpisahan atau perpecahan antara Abram dengan Lot. Saudara, sebuah perselisihan, sebuah pertengkaran akan berujung perpisahan. Maka mari kita merenungkan dari kisah-kisah ini sehingga hidup kita makin diberkati dan meminimalkan tingkat kekecewaan atau ketidakpuasan dalam kehidupan ini. Perselisihan itu dipicu dari ketidakpuasan atau kekecewaan dari hal-hal kecil yang berujung kepada hal-hal yang besar. Gembala-gembala upahan Lot dan Abram bertengkar untuk memperebutkan tempat penggembalaan atau yang disebut padang rumput yang hijau. Sedang tempat penggembalaan atau padang rumput yang hijau bisa berbicara tentang pekerjaan, ladang pekerjaan. Bisa berbicara ladang pelayanan, bisa berbicara dalam keluarga, dalam studi, dalam ladang usaha. Saudara, tanah yang awalnya sudah sangat luas itu dikatakan dalam firman Tuhan sehingga tanah itu sudah menjadi tidak cukup lagi. Karena memang ternak mereka sudah sangat berkembang, kekayaan yang dipercayakan Tuhan sudah sangat berkembang baik untuk Abram maupun untuk Lot. Saudara, sehingga tanah yang sangat luas itu akhirnya tidak dapat memuaskan kehidupan mereka. Saudara, ketidakpuasan adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar dalam kehidupan seseorang. Tidak puas juga diartikan dengan kata kecewa. Puas sendiri artinya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merasa senang. Di situ ada kelegaan. Dalam kesenangan itu ada kegembiraan. Ada merasakan kekenyangan dan sebagainya. Karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. Saudara, kepuasan atau satisfaction dalam beberapa ahli menerjemahkan dengan sebuah perasaan senang atau kecewa. Seseorang yang muncul setelah membandingkan hasil dari baik kinerja atau apa yang dari hasil yang dipikirkan terhadap proses kinerja yang dihasilkan atau yang dimulai dari sesuatu yang diharapkan. Saudara, banyak orang ketika membeli produk ya kecewa, casingnya bagus tetapi dalamnya tidak bagus. Awalnya dipakai sehari 2 hari mungkin membeli perangkat elektronik. Awalnya enak dipakai tetapi beberapa hari sudah tidak bisa dipakai. Saudara, ada juga perangkat elektronik yang dipakai sudah bertahun-tahun tetapi sudah tidak rusak juga. Orang-orang mulai memberikan pandangan testimoni mereka puas dengan produk ini, puas dengan produk itu. Saudara, dalam kehidupan ini pun sama. Setiap kali kita menghadapi pergumulan dan permasalahan hidup, saudara, itu bisa membuat kita puas dan juga tidak puas. Bisa membuat kita kecewa tetapi juga bisa membuat kita puas. Mungkin kalau untuk kita sendiri kita bisa puas karena mungkin saudara orang yang mudah puas karena memang bersyukur. Artinya puas bukan cepat puas ya, puas tapi artinya karena memang menghadapkan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang punya tipikal ketidakpuasan ini akhirnya dipicu dari siapa saudara? Dari orang-orang lain, bukan dari diri kita. Ya, karena kita ada di dalam keluarga. Ya, kalau seorang pria, ya bapak-bapak mungkin tipikal sudah hidup dalam kepuasan. Ya, tetapi mungkin saja istrinya belum. Atau sebaliknya, ibu-ibu mungkin sudah puas dan dapat mengatasi kekecewaan hidup, tetapi suami belum, atau anak-anak belum, atau orang-orang di lingkungan sekitar pelayan kita juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Dan ini dapat merembet dalam kehidupan kita kalau kita tidak memanage dan mengatur kehidupan ini. Saudara, tadi dikatakan ketidakpuasan adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar dalam kehidupan seseorang.
Waktu kita puas, kita akan merasa cukup. Bukan berarti yang saya katakan adalah kita mudah puas. Ya. Saudara, tingkat kepuasan masing-masing orang berbeda. Tetapi dalam tingkat kepuasan yang berbeda-beda itu, Tuhan menghendaki di level apapun, seperti apapun bentuknya, kita harus puas dan bahagia. Karena apa? Di sana dikatakan kita harus merasa lega, gembira karena hasrat kita mudah terpenuhi. Maka saudara, bagaimana kita dapat mengalami kepuasan dalam kehidupan ini? Ya, kepuasan yang artinya membuat kita berbahagia, kepuasan yang artinya kita mudah menerima apa saja yang datang dalam kehidupan kita. Disitulah saudara sebenarnya ketika janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kita akan menerima dengan ucapan syukur. Tetapi kalau kita tidak puas, bahkan menerima janji Tuhan yang sebaik apapun, kita akan tetap bersungut-sungut dan menggerutu. Saudara, orang-orang akhir zaman ciri-cirinya adalah memiliki sifat tidak puas. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya karena saudara, dia tidak puas dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, suami-suami tidak puas dengan istrinya bukan istri-istrinya saudara. Karena saudara tidak ada kepuasan dalam rumah tangga. Menjadi hamba uang karena tidak pernah dipuaskan dengan gaji, dengan berkat yang diterima setiap bulan, setiap harinya. Menjadi pembual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah karena tidak puas saudara dengan apa yang diterimanya. Tidak puas dengan keadaan dirinya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua karena tidak puas. Tidak dipuaskan dengan didikan orang tua. Tidak dipuaskan dengan keteladanan orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak mau berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di situ dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dikatakan jauhilah mereka itu. Saudara, orang-orang di akhir zaman memiliki ciri khas bagaimana hidupnya tidak mudah puas. Tidak mudah puas dengan kenyataan yang ada di sekeliling kehidupannya. Tuhan ingin kita hidup bersyukur, mudah dipuaskan, karena disitulah ketika kita puas dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan mudah mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Di level kecil kita puas, di level sedang kita puas, di level yang besar pun kita puas. Karena hidup kita yang pertama, hidup kita atau hati kita tertuju kepada Tuhan. Hati Abraham tertuju kepada Tuhan. Dikatakan setelah Lot berpisah dengan Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara, ketika Lot berpisah dengan Abram, di situ ada satu duka cita tadi yang saya katakan di awal, yang saya bicarakan di awal, yang saya bagikan kepada saudara. Ada satu duka cita yang membuat Abram merenungkan kembali perpisahan itu, saudara. Merenungkan kembali kenyataan yang tidak mudah baginya itu. Tapi Tuhan berfirman kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, Abram memandang Tuhan lebih dulu sebelum dia memandang sekelilingnya. Jadi waktu Abram memandang sekelilingnya, yaitu tanah Kanaan, janji Tuhan, tanah yang diberikan Tuhan kepadanya, dia memandangnya berdasarkan karena Tuhan berfirman kepada Abram. Saudara, waktu kita menghadapi apa saja dalam pergumulan hidup ini, saudara,
Mari kita kadang diingatkan ya, mari kita ingatkan diri kita dengan janji-janji Tuhan. Sehingga kita akan kuat ya, sehingga kita akan bangkit. Dan ketika kita memandang sekeliling kita, memandang permasalahan kita, memandang permasalahan keluarga kita, memandang permasalahan juga dalam anak-anak kita, kita akan kuat dan dapat menghadapi perkara-perkara itu. Karena mungkin saja saudara bisa kuat menghadapi perkara saudara sendiri, tapi belum tentu kuat saudara menghadapi perkara-perkara dalam keluarga. Maka banyak orang yang memutuskan berpisah karena dia merasa aku kuat, aku punya iman sama Tuhan, pada Tuhan, aku bisa kuat. Tetapi ketika memandang sekeliling belum tentu kuat. Sehingga orang memutuskan, orang seperti itu lebih baik ditinggalkan. Orang seperti ini dalam pelayanan lebih baik tinggalkan, suruh aja pergi. Sudah berapa banyak kita memutuskan, bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga di dalam usaha saudara, di dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam studi, ya berapa banyak studi macet, berapa banyak pekerjaan mangkrak, berapa banyak pelayanan yang kita tinggalkan mangkrak. Kita renungkan saudara, karena kita merasa diri kita mampu memandang dengan kuat. Tapi ketika kita diperhadapkan di sekeliling kita, saudara, dengan mudah kita bisa meninggalkannya. Tidak mudah saudara. Kehidupan ini adalah kehidupan yang bukan hanya sifatnya untuk diri kita, tetapi komunal atau bersama-sama. Saudara, Abram selalu memandang Tuhan. Waktu dia memandang Tuhan, mencari Tuhan, hati Abraham tertuju kepada Tuhan. Disitulah firman-Nya akan memuaskan hatinya, hati Abraham. Firman Tuhan akan memuaskan hidup kita, sehingga kita juga akan kuat ketika Tuhan berkata, sekarang pandang sekelilingmu. Ya, memang Bram kamu ditinggalkan Lot, keponakan yang kamu kasihi. Ya, sekarang pandang sekelilingmu. Hidupmu bukan hanya Lot saja, hidupmu bukan hanya untuk dirimu saja. Lihat sekelilingmu. Ketika Abraham melihat sekeliling, dia melihat istrinya Sarai. Dia melihat pegawai-pegawainya. Dia melihat, dikatakan di situ dia naik ke lebih tinggi. Dikatakan Tuhan, pandanglah ke timur, barat, utara, selatan. Pandang seluas-luas sejauh mungkin engkau bisa memandang. Disitulah janji Tuhan dikatakan, semua itu akan aku berikan kepadamu. Saudara, dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sehingga mereka akan mengalami kepuasan dalam hidup. Jadi orang yang memandang Tuhan, orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, hidupnya akan memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena kalau kita, saudara, menginginkan sesuatu hal atau keadaan yang dikeluarkan atau yang berasal dari dunia ini, misalnya produk, misalnya kecantikan, ya saudara, kegantengan, ya ketenaran, popularitas, jabatan, ya termasuk juga ya posisi atau juga kekayaan. Maka itu tidak akan pernah memuaskan kita karena akan berubah-ubah terus, saudara. Kita pasti ingin mencapai yang lebih tinggi, ya. Sudah jadi supervisor, wah pasti nanti ingin jadi manajer, ya toh. Sudah punya satu toko, ya rindu punya 2 atau banyak toko. Sudah jadi, saudara, memimpin di satu tempat, ingin lebih luas lagi. Sama saudara. Sekolah juga mengajar kita demikian karena habit itu dipicu dari sekolah. Dari SD kita harus naik ke SMP, ya. Dari SMP kemudian kita naik lagi ke SMA. SMA ke S1 dan seterusnya. Bahkan akhir-akhir ini orang-orang di dalam kehidupan di dunia ini cenderung didorong untuk sampai naik. Terus naik studi bahkan sampai stratum 3. Jadi ketika kita bicara soal berada di dalam dunia, mau tidak mau saudara, hati kita akan terdorong untuk mengalami level yang lebih tinggi. Mari kita bisa dan terbiasa membedakan. Ketika Tuhan berfirman,
engkau akan mengalami glory to glory. Engkau akan mengalami next level to the next level. Naik ke level yang tinggi, bedakan. Level seperti apa? Tentu saudara kita harus yang namanya mengikuti level yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita hidup di dalam dunia ini ya seringkali saudara kita juga dibawa ke arah naik level dalam level yang lebih tinggi yang ditawarkan dunia. Tapi tujuannya bukan untuk saudara agar hidup kita semakin terperdaya oleh dunia. Tetapi tujuannya agar kita memiliki hati yang haus akan lapar akan kebenaran. Agar kita mengalami kepuasan itu. Waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kebenaran demi kebenaran firman. Yang membuat kita dipuaskan satu demi satu. Ya, tadi saya katakan kekayaan, produk apapun tidak akan memuaskan kita. Bapak Ibu Saudara yang saudara rindu dulu belum pernah mungkin ya ke Israel. Ingin ke Israel, rindu ke tempat-tempat mungkin ke Indonesia aja lah, ke Bali atau ke Mandalika ya, atau ke Lombok atau kemana ke Papua. Rindu belum ke sana, akhirnya setelah sampai ke sana saudara mulai nginap 2-3 hari atau mungkin seminggu. Lama-lama sudah puas. Sudah pingin beli barang yang belum bisa saudara dapatkan. Ya, ingin beli mobil, wah lihat catnya kempling aja sudah senang sekali saudara. Sudah naiki sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, akhirnya sudah puas. Enggak sama lagi. Karena memang sifatnya apa yang berasal dari dunia itu mudah berubah, temporer. Ya. Tetapi kalau kita mengisi hidup kita lapar haus akan kebenaran, maka kehidupan kita akan puas, benar-benar terus puas. Kebenaran seperti apapun yang Tuhan kehendaki, kita akan terus puas. Ya, hari ini kita sudah mengikuti misalnya taat melakukan firman Tuhan saudara kita puas. Besok mungkin sama lagi kita merasa puas, karena disitulah kepuasan akan mendorong orang yang namanya mengalami kebahagiaan, mengalami yang namanya kenyang, gembira, dan terpenuhi hasratnya. Setelah orang terpenuhi hasratnya, akhirnya orang itu sudah tidak puas lagi kalau hasrat itu berasal dari dunia. Tetapi kalau hasrat itu berasal dari atas, dari kehendak Tuhan, maka kita akan selalu puas dan puas dipuaskan hingga bahkan berkelimpahan dengan kepuasan. Saudara, dikatakan oleh Jim Rohn, jika Anda tidak bersedia mengambil resiko yang tidak biasa, Anda harus puas menjadi biasa. Ini hukum alam saudara. Jika kita tidak bersedia mengambil resiko yang besar atau yang tidak biasa, maka kita harus puas menjadi biasa. Jadi waktu saudara ingin menjadi lebih lagi, di situ ada resiko. Harga yang harus dibayar. Sehingga kita akan mendapatkannya lagi. Tetapi kalau kita tidak mau membayar harga itu, maka saudara kita harus sudah menerima keadaan ini. Ya, maka orang yang memandang kepada Tuhan, hatinya tertuju kepada Tuhan, dia akan memiliki ciri hidup dalam ucapan syukur. Dia akan menerima semua keadaan dalam hidupnya sebagai sebuah pembentukan Tuhan. Tapi kalau saudara mengingini sesuatu saudara, saya percaya saudara bisa mendapatkan sesuatu itu. Kalau saudara mau membayar harga bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Tapi maukah kita yang kedua, melangkah dalam setiap kehendaknya. Waktu kita mengambil resiko yang tidak biasa atau mengambil resiko yang biasa-biasa, disitulah kita akan diperhadapkan dengan semua yang disebut dengan kehendak Tuhan. Waktu kita melangkah dengan kehendak dalam kehendak Tuhan, kita akan mengalami apa saja saudara. Bahkan hal-hal yang dahsyat dan ajaib, karena Tuhan berjanji. Dan ketika Tuhan berjanji, kita sendiri yang harus menyesuaikan diri saudara, agar tidak menjadi kecewa. Saudara, ketika kita selalu melangkah dalam kehendak Tuhan, di situ kita harus bersiap menjalani apa yang harus kita jalani. Ayat 17 mengatakan, bersiaplah
Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Tuhan berfirman pada Abram, bersiaplah menjalani negeri yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, kata bersiap berasal dari kata Ibrani kom, ya, yang artinya bangkit, berdiri atau mempersiapkan diri. Orang yang rindu memuaskan hati Tuhan atau yang rindu melakukan kehendak Tuhan artinya atau melangkah melakukan kehendak Tuhan artinya memuaskan hati Tuhan. Bukan memuaskan dunia, kehendaknya berdasarkan dunia, tapi memuaskan berdasarkan hati Tuhan. Akan selalu siap sedia, bersiap menghadapi segala keadaan atau tantangan. Saudara, orang yang rindu memuaskan hati Tuhan akan bersiap dengan tantangan apapun. Kalau saudara hari ini diperhadapkan dengan harga-harga yang naik, saudara akan siap. Karena saudara percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Saudara, bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudara perhatikan kata berdiri di situ. Kata dikatakan bersiap tadi dari kata kom yang juga artinya berdiri, saudara. Kata berdiri di situ artinya, saudara, yang tidak berdiri, artinya yang tidak tinggal di tengah-tengah dosa, di tengah-tengah jalan orang berdosa. Jadi kita harus memutuskan untuk meninggalkan dosa. Karena ketika kita berdiri di tengah-tengah jalan berdosa, kita juga akan bisa jatuh di dalam dosa. Apa saja, saudara? Apa saja. Maka mari kita siap untuk namanya berdiri atau bangkit, ya, meninggalkan setiap dosa, setiap kelemahan-kelemahan yang ada, setiap hal yang hari ini mungkin tidak bisa kita lakukan, yang menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita rindu datang kepada Tuhan, saudara. Tuhan, aku ingin meninggalkan itu, meninggalkan semua bentuk kelemahan, ya, yang mungkin terikat dengan ya sesuatu, dengan barang-barang benda, ya, baik rokok, minuman keras, narkoba atau apapun, bahkan barang-barang yang bersifat saudara dapat membawa kita di dalam dosa. Mari kita minta kepada Tuhan, putuskan untuk tinggalkan, putuskan rantai belenggu dosa yang bisa menarik kita kembali ke masa lalu. Kita tidak akan bisa melangkah ke masa depan kalau kita masih membawa masa lalu kita yang buruk. Maka minta kepada Tuhan sehingga kita dapat meninggalkan semua beban dosa yang merintangi kita. Saudara, suatu kali Tuhan berfirman kepada Matius si pemungut cukai, ikutlah aku. Dikatakan di situ segera Matius berdiri dan mengikut Yesus. Saudara, Matius terikat dengan harta benda. Matius terikat dengan pekerjaannya yang mendatangkan banyak keuntungan, tetapi sebenarnya merugikan banyak orang. Matius si pemungut cukai, saudara bertahun-tahun dia menjalani profesinya yang salah. Tetapi hari itu Yesus berkata, ayo ikut aku, tinggalkan itu dan ikut aku. Segera Matius berdiri. Oh saudara, Matius hari itu sudah mendengar tentang Yesus. Yesus yang dibicarakan banyak orang, sudah dia dengar seringkali. Dan saya percaya hari itu dia sudah merenungkan banyak hal tentang Yesus. Dan waktu Yesus datang berkata kepadanya, ayo ikut aku. Saudara, semua beban yang namanya masa lalunya, bahkan pekerjaannya yang merugikan orang, yang dulu tidak disadarinya, hari itu ditinggalkan. Kekayaan ya, atau keuangan yang baik yang mendatangkan kekayaan dalam hidupnya lewat pekerjaan sebagai pemungut cukai, ditinggalkannya, saudara. Dan dia mengikut Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah. Matius pasti bergumul, aku ikut Yesus, ya tidak lagi punya banyak uang. Aku ikut Yesus, pasti keadaanku akan menurun secara finansial. Tetapi Matius mau bayar harga.
meninggalkan semua yang bahkan dipikirnya adalah keuntungan, tetapi itu sebenarnya sebuah kerugian besar yang menghambat dia untuk bisa menerima yaitu kemuliaan di dalam kekekalan. Paulus menulis di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, waktu kita bersiap untuk meninggalkan semua dosa yang menghalangi kita kepada kemuliaan Allah, maka mari kita pikirkan dan renungkan, lakukan apa yang dituliskan Paulus, saudara. Saudara, semuanya dosa, kenikmatan dunia yang hari ini kita jalani, saudara, itu adalah sampah. Itu adalah mendatangkan kerugian. Saudara, tidak bermanfaat di dalam kehidupan mengiring Tuhan. Saudara, Paulus menganggap, ya saudara, apa yang dulu begitu mulia bagi dia, pekerjaannya, bahkan imannya yang di masa lalu, apa yang dilakukannya, yang dilakukan menurut iman dengan giat, bekerja keras, dia menganggap itu satu yang benar, tetapi ternyata salah. Akhirnya dia tinggalkan semuanya. Berat, saudara. Apa yang ditinggalkan Paulus konsekuensinya sangat berat. Paulus harus hidup, saudara, dalam penganiayaan. Dia meninggalkan jabatannya, iya. Popularitasnya, iya. Nama besarnya, iya. Pengikut-pengikut, murid-muridnya, iya. Akhirnya meninggalkan dia. Bahkan orang-orang yang mempercayai dia, imam besar, Paulus yang dulu namanya, ya saudara, Saulus, saudara, adalah kepercayaan imam besar. Pemuda yang diberi kepercayaan besar untuk memimpin orang-orang memberantas atau yang namanya menghentikan gerakan kekristenan mula-mula. Sudah dia diberi kepercayaan apa saja wewenang yang besar untuk membawa prajurit-prajurit, saudara, dari imam-imam besar, ya, untuk membawa semua ya otoritas dari imam besar, ya, untuk yang namanya menegakkan kebenaran dalam versi lamanya, dalam masa lalunya. Dia tinggalkan semua itu. Dia punya popularitas, saudara. Tapi semua yang dianggap itu berdosa dan melawan Tuhan, dia tinggalkan satu demi satu. Dia mengikis ego demi ego, keinginan demi keinginan, dan dia hidup di dalam kehendak Allah melalui tuntunan firman Allah. Dia bersiap untuk memuliakan Tuhan. Sudah dalam Kejadian 13 ayat 18 dalam versi mudah dibaca dikatakan, jadi Abraham memindahkan kemahnya, ia pergi dan tinggal dekat di pohon besar milik Mamre dekat kota Hebron. Di sana ia membangun sebuah mezbah untuk memuliakan Tuhan. Baik Abraham maupun Paulus hidup dalam memuliakan Tuhan. Kalau Paulus meninggalkan semua dosa masa lalu bahkan jabatannya, Abraham meninggalkan, saudara, tempat yang indah, yang luar biasa. Ya, ketika dia berpisah dari Lot memilih lembah Yordan yang subur, yang indah, dikatakan seperti taman Tuhan secara manusia dalam pandangan dunia. Saudara, begitu indahnya dia tinggalkan, dia mengalah dan memberikannya kepada Lot. Tetapi saudara, dimanapun Abraham melangkah menjalani, mengelilingi tanah yang dijanjikan Tuhan, dia selalu membangun mezbah. Saudara, orang yang membangun mezbah cirinya, saudara, akan memuliakan nama Tuhan. Baik pengorbanan hidupnya, baik pelayanannya, baik pekerjaannya, baik pengabdian loyalitasnya dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, di gereja, dimanapun, itu akan selalu memuliakan Tuhan. Tetapi kalau tidak memuliakan Tuhan, saudara, mezbah itu adalah mezbah yang bukan dari Tuhan.
Mezbah yang dari Tuhan yang dibangun adalah selalu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Melangkah dalam ketaatan, belajar mempraktekkan firman, ya. Saudara, firman harus dipraktekkan. Firman harus dikerjakan dengan melangkah. Ketika Abraham menerima janji Tuhan, kelilingi tanah ini, dia kelilingi, saudara. Dia tahu waktu dia mengelilingi tanah itu juga tidak akan menjadi miliknya. Karena tanah itu akan diberikan, dikatakan kepada anak cucumu lah aku memberikan tanah ini. Saudara, sebenarnya Abraham pun sudah tahu bahwa dia tidak akan memiliki tanah itu. Tapi dia percaya ketika dia taat mempraktekkan firman Tuhan, dia akan memiliki tanah yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih mulia, yaitu tanah surgawi. Yang jauh lebih berharga dari apapun. Dia mengelilingi tanah itu. Tuhan suruh begini lakukan, Tuhan suruh begitu lakukan. Bahkan waktu dia punya anak, korbankan anakmu. Saudara, dia trauma, saudara, kehilangan Lot. Dia juga bisa trauma kehilangan Ishak. Tetapi trauma itu, saudara, dikalahkan Abraham dengan apa? Berjalan dalam ketaatan, melakukan firman. Ada banyak orang yang tidak berani melangkah, mengambil keputusan. Mungkin untuk menikah, mungkin untuk memulai usaha, mungkin untuk mulai bekerja di tempat yang baru, mungkin untuk terus setia di tempat yang lama. Tidak berani melangkah untuk meneruskan studi dan lain sebagainya dalam pelayanan. Sehingga saudara hanya melihat ke seberang, oh tanah itu indah ya, janji Tuhan indah ya, kalau aku bisa mengalami semua itu indah ya. Tetapi kalau kita tidak mau melangkah, saudara, kita tidak akan pernah memiliki janji-janji itu. Maka Abraham yang melangkah, Paulus yang melangkah sehingga mereka memiliki janji-janji Allah. Mari kita juga melangkah dalam ketaatan. Jangan takut, saudara. Saudara menyertai, Tuhan menyertai saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Level kesulitan apapun, Tuhan pernah menolong semua hamba-hambanya. Sehingga hamba-hambanya mengalami berkat-berkatnya. Dan bahkan dipakai Tuhan terus untuk memuliakan namanya. Haleluya, mari kita melangkah. Jangan takut, Tuhan mampukan saudara. Melangkah. Kalau sudah dapat rema dari Tuhan untuk memulai sesuatu, mulai, kerjakan. Jangan biarkan itu menjadi sebuah teori yang tidak pernah membuahkan sesuatu. Saudara berani melangkah dalam penyertaan Tuhan, saudara di kemudian hari akan mengalami dan akan bisa bersaksi, bercerita sungguh apa yang dijanjikan Tuhan benar-benar dikenapinya.